selamat pagi. Mari kita semuanya. memuji Tuhan. Tuhan. Perhatikanlah bunga agung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Tuhan tahu saat ku minta, Tuhan dengar saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan berkati. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kota, janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Tuhan tahu saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Amin. Saat bersyukur Tuhan berkati. Amin. Saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi semua yang sudah online, Bu Lasma, Pak Budi, Bu Yulan, Bu Esterlin, Bu Ami, semua yang sudah bergabung pagi hari ini, Bu Lasma, Pak Henry, Bu Viken, Cece Emi, Bu Rita Herawati, kemarin ketemu ya, Indah Rima, Pak Anton, Bu Wanda, Pak Budi, juga yang ada di YouTube,
Selamat pagi semuanya. Haleluya. Bu Ami yang ada di Facebook, Pak Erwin dan Bu Ira. Good morning. Mari kita berdoa. Haleluya. Ya Aba ya Bapa, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau yang sungguh baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu. Dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami bersama suara rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini. Sepanjang hari ini Engkau di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa untuk syukur. Amin, amin, amin. Selamat pagi Esther, Haleluya. Sepsi, Pak Anton. Yuk mari kita baca Matius 28 ayat 9. Hari ini kita masih menyambung tentang kealahan Roh Kudus. Semuanya satu seri dari The Fullness of Holy Spirit. Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Dalam amanat agung, nama Roh Kudus disamakan dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Ya. Nama Roh Kudus juga disamakan dengan Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa. Dalam doa hikmat 2 Korintus 13 ayat 13. 2 Korintus 13 ayat 13. 2 Korintus 13 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jika imam memberi doa berkat, maka disebut nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan dalam menjalankan pekerjaan jemaat di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. 1 Korintus 12 ayat 4. 1 Korintus 12 ayat 4, demikian punya firman Tuhan. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Amin. Ya, jadi mereka adalah satu kesatuan, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang memberikan karunia-karunia Roh Kudus. Nanti pada sesi berikutnya kita akan belajar tentang karunia-karunia Roh Kudus ya. Jadi kepada manusia dikaruniakan karunia-karunia Roh Kudus. Dan mereka disebutkan adalah satu di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Mereka memberikan, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Anak memberikan karunia-karunia itu kepada manusia, kepada kita semuanya. Selamat pagi Pak Bambang, selamat pagi Bu Vera ya. Nah, kita juga belajar tentang Roh Kudus disebut Allah dan Tuhan. Dalam Kisah Rasul 5 ayat 3. Kisah Para Rasul 5 ayat 3. Kisah Para Rasul 5 ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanahmu itu? Nah, ini ayat yang luar biasa ya, di mana Ananias dan Safira
menipu Roh Kudus. Nanti kita akan belajar tentang dosa menghujat Roh Kudus ya. Ada dosa yang bisa diampuni, ada dosa yang tidak bisa diampuni. Dosa yang tidak bisa diampuni itu apa? Nanti kita pelajari ya. Selamat pagi Bu Foni. Selamat pagi semua yang baru bergabung. Jadi di sini jelaslah bahwa mendustai Roh Kudus sama dengan mendustai Allah. Dan mendustai Roh Kudus sama dengan mendustai Yesus Kristus Tuhan. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 17 sampai 18. Tuhan dan Roh Kudus disamakan dan dipakai berganti-ganti. 2 Korintus 3 ayat 17 sampai 18. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Amin. Jadi Roh Kudus disamakan dan dipakai dalam firman ini berganti-gantian ya, dengan Allah Bapa dan Allah Putra. Jadi Roh Kudus disebut Allah dan Tuhan. Ini sesuai Alkitab ya. Selamat pagi Bu Rachel Swang ya. Selamat bergabung. Kemudian kita belajar tentang sebutan dalam perjanjian lama yang jelas ditujukan kepada Tuhan, dan dalam perjanjian baru ditujukan kepada Roh Kudus. Kita membandingkan antara Yesaya 6 ayat 8 sampai 10 dengan Kisah Rasul 28 ayat 25 sampai 27. Yesaya 6 ayat 10. Ayat 8 sampai 10. Yesaya 6 ayat 8. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Sampai ayat 10. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti. Jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menganggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Amin. Nah, kita bandingkan ayat tersebut dengan Kisah Para Rasul 28 ayat 25 sampai ayat 27. Matius Kisah Para Rasul 28 ayat 25 sampai 27. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka, tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Amin. Nah, ini adalah ayat-ayat yang juga dikenakan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi di dalam Yesaya 6 ayat 3, mari kita baca Yesaya 6 ayat 3.
juga ditujukan kepada Allah Tritunggal itu ya. Yesaya 6 ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Amin. Ayat-ayat tersebut dapat dikenakan pada tiap pribadi dari Allah Tritunggal. Masing-masing dikenakan kepada 3 pribadi yang menjadi Allah yang Esa, Adonai, Echad. Jadi di sini bisa kita perbandingkan, di mana di dalam PL ditujukan kepada Tuhan dan di dalam PB ditujukan kepada Roh Kudus. Kemudian kita belajar tentang Roh Kudus berbeda dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Mereka masing-masing sesuai dengan fungsinya. Jadi ada 3 pribadi, tapi 1 Tuhan. Walaupun Roh Kudus adalah Allah, kita harus ingat bahwa Roh Kudus adalah berbeda dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Jadi ada beberapa ayat yang perlu kita baca untuk menegaskan hal ini. Di dalam Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Amin. Amin. Jadi Roh Kudus ini berbeda dengan Allah Bapa dan Allah Anak dalam tugasnya ya. Kita baca Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Amin. Jadi sekarang ketika nanti tanggal 9 ya, kenaikan Yesus ke surga, kita akan menapak tilas malam pencurahan Roh Kudus di gereja ya. Tanggal 10 mulai selama 10 hari. Tiap-tiap hari ada ibadah mulai jam 7 malam. Kita berendam dalam Roh Kudus, istilahnya begitu ya. Nah, kita harus mengerti siapa Roh Kudus itu. Ketika Yesus naik ke surga, maka diberikanlah Roh Kudus untuk menyertai kita semua di dunia ini. Jadi saat ini Roh Kudus bekerja di antara kita ya. Roh Kudus bahkan berdiam di dalam diri kita. Ketika kita rindu untuk merasakan kasih Allah, kita perlu Roh Kudus untuk menyatakannya di dalam hidup kita. Roh Kuduslah akan membantu kita di dalam menemani kita dalam segala perkara di dalam dunia ini ya. Kita perlu Roh Kudus untuk menjadikan kita ini seperti Kristus. Artinya dalam karakter kita perlu, dalam pemikiran kita perlu Roh Kudus. Hari-hari ini hari-hari yang cukup sulit ya. Tanpa Roh Kudus rasanya kita nggak mampu menjalani hari-hari ini. Maka dari itu kita perlu tuntunan daripada Roh Kudus. Kita perlu hikmat daripada Roh Kudus. Jadi kita harus belajar mengenai the fullness of Holy Spirit supaya kita mengerti pribadi Roh Kudus itu seperti apa. Ya, pribadi yang lembut ya, yang tidak boleh didustai ya, karena ia tahu. Seperti peristiwa Ananias dan Safira di dalam Kisah 5 ayat 3. Mereka berniat untuk menjual ladang dan mempersembahkannya uang yang dihasilkan dari penjualan itu untuk pekerjaan Tuhan.
dan menyerahkannya di kaki para rasul ya. Tetapi mereka berniat jahat ya. Ya, mengambil sebagian dari penjualan itu tidak diserahkan semuanya, hanya sebagian. Dikira Tuhan nggak tahu, dikira Roh Kudus nggak tahu ya. Tidak sesuai dengan nasarnya ya. Jadi nasar itu harus ditepati dan sesuai dengan yang diucapkannya ya. Kalau kita berniat memberikan harta kita sekian untuk Tuhan ya jangan disunat. Emang ya. Sayang kok semua. Banyak gitu ya. Begitu juga kalau kita memberikan persepuluhan kok banyak gitu ya. Kalau masih kecil nilainya mungkin rela, tapi kalau begitu banyak terkejut. Kok begitu banyak ya? Tetapi saya sangat menghargai orang-orang yang taat kepada firman Tuhan ya. Mereka memberikan dengan apa adanya. 10%-nya untuk Tuhan, 90%-nya akan untuk kita. Iya, seharusnya semua itu untuk Tuhan ya. Karena Tuhan sudah memberikan anugerah kepada kita. Jadi hari ini ayo kita mengenal pribadi Roh Kudus dan kita mau taat, tidak mendustai Roh Kudus ya. Sebetulnya kalau Anania Safira berkata, oh nanti separuh aja yang saya berikan, jadi diniati dari awal, sesuai dengan janji, tentu tidak akan terjadi. Dia meninggal ya, dua-duanya meninggal. Tetapi karena ia sudah berjanji seluruhnya ya, tidak boleh diingkari perjanjian itu ya. Maka itu jangan mudah untuk bernasar kalau tidak bisa menepatinya. Amin. Besok kita akan belajar tentang nama-nama Roh Kudus ya. Tentang nama-nama Roh Kudus. Mungkin hal-hal ini agak membuat kita berpikir, membingungkan atau baru mengerti ya, puji Tuhan. Saya rindu bahwa kita semakin mengenal kepribadian Roh Kudus ya, sehingga kita semakin bergantung kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Engkau satu. Ya Roh Kudus, tetap bimbing kami dan Roh Kudus di dalam kami yang menuntun kami tetap di jalan yang benar. Terima kasih Roh Kudus. Tanpa Engkau Roh Kudus, kami tidak bisa berbuat apa-apa di dunia ini. Tapi karena bimbinganmu, kami bisa berjalan di jalur Tuhan, sehingga kehidupan kita terpimpin di dalam Engkau. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapa, kami berdoa untuk rekan-rekan yang setia mendengarkan dan bahkan melihat siaran ini dimanapun mereka berada, baik yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri. Tuhan, berkati mereka kalau mereka bekerja ataupun melayani Tuhan, biarkan mereka pulang membawa hasil-hasilnya dan pelayanan mereka menyenangkan hatimu. Sebentar, 1-2 hari lagi kami akan menikmati pencurahan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau menikmati di gereja masing-masing ya Tuhan, baik secara online maupun onsite, sehingga Roh Kudus memenuhi kami. Kami seperti rusa yang haus dan rindu akan kasih-Mu ya Tuhan. Jika mereka ada yang sakit Tuhan, maka pada pagi hari ini Engkau telah sembuhkan mereka. Amin. Kami berdoa untuk mereka yang demam, mereka yang harus di rumah sakit Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Mereka yang harus melakukan satu tindakan-tindakan yang besar, apakah itu operasi, apakah itu terapi, Tuhan tolong mereka sehingga mereka pulang dengan kesembuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan.
untuk kesembuhan-Mu. Kami juga berdoa untuk mereka yang bekerja, mereka yang membutuhkan pelanggan baru, mereka yang membutuhkan pekerjaan, bahkan mereka yang belum bekerja sedang mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau Allah yang menyediakan. Burung-burung di udara Engkau pelihara, bunga bakung di ladang Engkau hiasi. Apalagi kami orang percaya, Engkau pasti sediakan dan Engkau pasti melengkapi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang punya permasalahan dalam rumah tangga, dalam keluarga, sehingga mereka harus berurusan dengan baik yang berwajib maupun dengan pihak pengadilan. Tuhan, tolonglah mereka, berikan mereka hikmat, berikan mereka perdamaian, sehingga tidak terjadi hal-hal yang buruk buat mereka semuanya. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. See you tomorrow guys. Tetap sehat, tetap semangat semuanya. Haleluya. Baik nanti yang online, nanti siang atau nanti malam. Tuhan Yesus memberkati semuanya. See you tomorrow. Bye bye. Thank you. Haleluya.